Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istaniswa Komari dari kelas 1C dengan nomor NPM 211100098. Di sini saya akan presentasikan manajemen pemasaran. Kita lanjut ke pengertian pemasaran. Menurut Kotler atau Karisma tahun 2016, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dari pihak lain. Lanjut ke pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran menurut Manulang dan Huta Barat tahun 2016 adalah proses dalam menganalisa, merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan dalam pemasaran yang mencakup ide-ide, barang, dan jasa yang berdasar pertukaran dengan tujuan untuk menghasilkan kepuasan konsumen dan tanggung jawab produsen. Lanjut ke perkembangan konsep pemasaran. Perkembangan konsep pemasaran terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, konsep produksi, 2 konsep produk, 3 konsep penjualan, 4 konsep pemasaran, 5 konsep pemasaran sosial, dan yang terakhir konsep pemasaran holistik. Kita lanjut ke pengertian konsep produksi. Konsep produksi merupakan salah satu konsep pemasaran paling awal, di mana perusahaan berfokus pada efisiensi proses produksi. Selain itu, konsep produksi ini juga fokus untuk ketersediaan produk. Jadi, untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan perlu mengoptimalkan proses produksi yang akan dilakukan. Kita lanjut ke poin kedua. Konsep produk. Konsep produk mengusung gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk dengan kualitas dan kinerja yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan akan mencari alternatif yang inovatif dan selalu mencari yang terbaik dari apa yang saat ini tersedia di pasar. Lanjut ke konsep penjualan. Konsep pemasaran yang selanjutnya adalah konsep penjualan atau selling. Pada konsep ini, perusahaan akan berorientasi pada penjualan. Artinya, perusahaan dapat mengembangkan suatu produk dan menjualnya ke target market tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau keinginan konsumen. Konsep pemasaran. Konsep marketing atau konsep pemasaran merupakan strategi pemasaran yang dibangun atau dibuat bagian pemasaran pada sebuah perusahaan. Tujuannya untuk membangun hubungan yang menguntungkan antara brand dengan pelanggan yang ditarget. Lanjut ke pengertian konsep pemasaran sosial. Pemasaran sosial didasarkan pada prinsip kesejahteraan masyarakat. Pemasaran sosial menekankan bahwa perusahaan harus membuat keputusan pemasaran yang strategis dengan mengingat keinginan konsumen, kebutuhan organisasi, dan yang terpenting kepentingan jangka panjang masyarakat. Selanjutnya, konsep pemasaran holistik. Menurut Yoyo Sudaryo dalam buku digital Marketing dan Vintage di Indonesia tahun 2020, pemasaran holistik merupakan pengembangan, perancangan, serta implementasi program dan kegiatan pemasaran yang mana melihat ketergantungan dalam konteks lingkungan pemasaran. Selanjutnya, konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran diantaranya ialah kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, nilai, biaya, kepuasan, pertukaran dan transaksi, hubungan pemasaran, pasar, pemasar, dan calon pembeli. Pengertian dari kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kita dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar. Kebutuhan manusia atau humanis adalah ketidakberadaan beberapa kepuasan dasar. Manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks, bukan hanya fisik, atau makanan, pakaian, perumahan, dan lainnya, tetapi juga psikis, rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, penghargaan, kepemilikan, dan lainnya. Kebutuhan tidak diciptakan, tetapi merupakan hakikat biologis dan kondisi manusia. Bentuk kebutuhan manusia yang dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian individual dinamakan keinginan. Keinginan atau wants digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan mereka, atau dengan kata lain, keinginan adalah hasrat akan penawar kebutuhan yang spesifik. Masyarakat
yang semakin berkembang, keinginannya juga semakin luas, akan tetapi terdapat keterbatasan dana, waktu, tenaga, dan ruang, sehingga tidak semua keinginan yang ada disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Keinginan yang disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya disebut dengan permintaan atau demands. Lanjut ke pengertian produk. Munculnya berbagai kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar mendorong produsen untuk mempelajari, melakukan riset pasar, mengamati perilaku konsumen, menganalisis keluhan dan ketidakpuasan yang dialami konsumen, mencari jawaban produk atau jasa apa yang sedang disukai, akan disukai, dan yang tidak disukai konsumen. Dengan demikian, produsen dapat menawarkan produk atau barang, jasa, dan gagasan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dan dikonsumsi sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai. Lanjut ke nilai, biaya, dan kepuasan. Perusahaan-perusahaan dalam industri berusaha menawarkan produk dan jasa yang superior, mengakibatkan konsumen dihadapkan pada pilihan yang beraneka ragam. Konsumen membuat pilihan pembeli berdasarkan pada persepsi mereka mengenai nilai yang melekat pada berbagai produk dan jasa ini. Nilai adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut. Nilai total antara lain nilai dari produk, jasa, personil, pemasar, biaya waktu, biaya energi yang dikeluarkan, dan biaya psikis. Setelah pemberian nilai, konsumen akan mengevaluasi dan hasil evaluasi ini akan mempengaruhi kepuasan dan peluang untuk membeli ulang produk tersebut. Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja produk dalam menjerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Bila kinerja atau prestasi sesuai atau bahkan melebihi harapan, maka pembelian akan merasa puas. Perusahaan yang cerdik memfokuskan diri terhadap kepuasan konsumen dengan hanya menjanjikan apa yang dapat mereka serahkan, kemudian menyerahkan lebih banyak dari yang mereka janjikan, sehingga konsumen selalu loyal terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan mutu. Dalam upaya perbaikan mutu produk yang dihasilkan, produsen menerapkan konsep total. Quality Management atau TQM yaitu program yang dirancang untuk memperbaiki mutu produk, jasa, dan proses pemasaran serta secara terus-menerus. TQM memiliki komitmen antara lain fokus terhadap pelanggan, memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, memperbaiki proses secara kesinambungan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan. Dengan penetapan TQM, diharapkan produsen mampu memproduksi produk atau barang dan jasa yang konsisten terhadap standar mutu yang telah dijanjikan. Lanjut ke pertukaran dan transaksi. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Terdapat 5 kondisi yang harus dipenuhi agar pertukaran dapat terjadi. Terdapat sedikitnya 2 pihak, masing-masing tidak memiliki sesuatu yang mungkin berharga dari pihak lain, masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan melakukan penyerahan, masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran, masing-masing pihak yakin bahwa berunding dengan pihak lain adalah layak dan bermanfaat, atau negosiasi. Hubungan pemasaran. Pemasaran hubungan atau relationship marketing adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang saling mempercayai dan saling menguntungkan dengan pelanggan, penyalur, dan pemasok guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. Agar hubungan dapat tercipta dalam jangka panjang, terdapat beberapa hal yang harus dipahami, antara lain saling mempercayai dan saling menguntungkan, menjanjikan dan memberikan kualitas yang tinggi, pelayanan yang baik, harga yang pantas antar pihak, menghasilkan ikatan ekonomi, teknik, dan sosial yang kuat antar pihak yang berkepentingan, menekan biaya transaksi dan waktu pencarian pelanggan. Pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadinya transaksi, serta pertukaran produk atau barang serta jasa yang bernilai antara dua belah pihak atau lebih. Istilah pasar saat ini bukan lagi mengacu kepada suatu tempat secara fisik, namun lebih kepada sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas produk atau kelas produk tertentu. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. Istilah pasar dalam dunia bisnis secara informal sering digunakan untuk mencakup beragam pengelompokan pelanggan, misalnya pasar kebutuhan, contoh pasar diet, pasar produk, contoh pasar daging, telur, dan lainnya, pasar demografis, contoh pasar remaja, dewasa, anak-anak, pasar geografis, contoh pasar Bali, dan pasar dan lainnya.
Lanjut ke poin pemasar dan calon pembeli. Pemasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai atau value. Calon pembeli adalah seorang yang diidentifikasikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Pemasar dapat bertindak sebagai pembeli ataupun penjual, tergantung pada tingkat keaktifan mereka dalam mengupayakan terjadinya pertukaran. Dalam situasi di mana kedua belah pihak secara aktif mengupayakan terjadinya pertukaran, maka keduanya disebut sebagai pemasar, dan situasi tersebut adalah salah satu pemasaran timbal balik atau reciprocal marketing. Lanjut ke pembahasan pemasaran di era digital. Pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Hasil dari era baru berupa interaksi antara produsen, perantara pasar, dan konsumen. Berikut merupakan strategi pemasaran di era digital. Yang pertama, affiliate marketing. Strategi pemasaran online yang pertama adalah dengan menggunakan sistem affiliate marketing. Yang kedua, sosial media marketing. Yang ketiga, email marketing. Yang keempat, website toko online. Yang kelima, mobile marketing. Dan yang terakhir, yang keenam, video marketing. Kita lanjut ke poin terakhir, yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran terbagi menjadi dua, yaitu pemilihan pasar dan yang kedua, bauran pemasaran. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.